Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, netizen kali ini menantang gitu ya Ibu Megawati untuk benar-benar turun sesuai ucapannya jika Hasto dijadikan tersangka nih teman-teman. Nah, ini akan seru dan lucu juga. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ada kabar baru, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dia terlibat kasus suap bersama Harun Masiku. Saya penasaran aja sih dengan Ibu Mega. Katanya Bu Mega kalau Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka Bu Mega akan maju ke KPK. Saya pengen lihat benar gak nih Bu Mega akan maju ke KPK untuk membela Pak Hasto. Teman-teman, saya Seru ya. mau sedikit cerita lah ya tentang orang-orang yang sudah menyakiti hati Pak Jokowi, sudah mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, mempersulit Pak Jokowi beserta keluarganya. Maka akhir cerita dari semua yang telah mereka lakukan itu adalah kesulitan buat diri mereka sendiri. Contohnya Pak Hasto ini. Pak Hasto kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, selalu membuat-buat berita untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Sebar rumor ya. Dan akhir ceritanya justru dia yang sengsara. Sebenarnya ini Nah, terus. bukan satu dua orang yang seperti itu ya, bukan Hasto saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah diperlihatkan kepada kita orang-orang yang mempersulit Pak Jokowi, akhir ceritanya dia akan sengsara. Contohnya Anies Baswedan, sekarang jadi pengangguran. Contoh yang di depan mata, Ganjar Pranowo, cuma dikasih 16%. Kemudian yang besar lagi, PDIP, kalah pilkada di mana-mana. Makanya bener kata Bapak Bambang Pacul, jangan bermain-main dengan orang baik. Ya, itu yang harus dicamkan. Saya hanya ingin mengingatkan juga buat anak abah, anak banteng, anak kebo ini ya. Jangan kalian cari-cari kesalahan terus deh Pak Jokowi dengan keluarganya. Nanti akhir ceritanya justru kesulitan buat diri kalian sendiri. Ya, kalian bully, kalian jelek-jelekan, nanti kesudahannya sengsara buat kalian. Saya kasih satu contoh. Ratna Sarumpait masih kenal? Nah, sekarang Ratna Sarumpait sedang dilaporkan ke polisi oleh cucunya. Cucu kandungnya melaporkan Ratna Sarumpait ke polisi. Ini sebenarnya akhir cerita dari apa yang pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait yang pernah memfitnah Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi menyuruh orang gebukin dia. Fitnah ya, dan kesudahannya dia dipenjara, kemudian sekarang dia dilaporkan oleh cucunya ke polisi. Saya pernah membuat sebuah video yang isinya contoh-contoh orang yang kualat dengan Pak Jokowi, yang doain Pak Jokowi meninggal, ternyata dia yang meninggal duluan. Banyak, nggak cuma satu dua orang, banyak. Untuk itu saya ingin memberikan lagi warning kepada kalian-kalian yang suka membuli Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, kemudian memfitnah Pak Jokowi, maka kesudahannya sudah, kalian pasti akan tahu kesudahannya, kalianlah yang akan sengsara. Ya. Hasto jadi tersangka, PDIP pastikan kadernya taat hukum. Tenang, tenang saja, kan ada ibu. Ketua KPK Setio Budianto menyebut suap itu dilakukan bersama-sama dengan calon anggota legislatif PDIP tahun 2019, Harun Masiku, yang saat ini masuk daftar pencarian orang DPO. Hati-hati loh kecurangannya loh. Enggak sih, enggak mau berpendapat. Takut. Kan ada yang lindungi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam segigis. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia
ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kalian Ya ngomong heboh gitu sendiri. atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang. Dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Ya, kalau memang Hasto tidak bersalah, menurut saya silahkan dibuktikan ke pengadilan, karena di sini yang dipertaruhkan integritas KPK dan integritas Hasto. Jika nanti Hasto menang, maka pulihlah nama baiknya. Ya berarti artinya memang dia tidak bersalah, dan rumor yang dia ucapkan kriminalisasi itu mungkin bisa jadi benar adanya kalau menang di pengadilan, tentu dengan bukti-bukti yang kuat kalau pengadilan itu kan. Jadi ya silahkan menurut saya ya bertarunglah di pengadilan untuk menunjukkan siapa yang benar ya teman-teman, daripada menuduh si A si B. Menurut saya ini hanya membuat kekisruhan yang tidak fokus pada perkara hukumnya ya teman-teman ya. Kita lanjut. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkep, ya kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini gak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, tangkep. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya tangkep aja lah. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP. Logowo aja logowo. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah berpulang ke rumah KPK Bapak Hasto, sekjen dari PDIP. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Gak penting tahlilan lurnya. Tahlilan. Alhamdulillah katewaknya bangsatenya. Iya itu teman-teman, kita tunggu bagaimana pembelaan PDIP terhadap Hasto, sebesar apa pembelaan PDIP terhadap Hasto. Ya baik dari segi hukum ya, dari segi misalnya pengacara-pengacara untuk membela nanti. Ini akan sangat menarik ya teman-teman untuk ditunggu bagaimana Hasto ini ya yang sudah ditetapkan jadi tersangka gitu dibela oleh partainya, dan sejauh ini sudah dibela sih melalui konferensi pers ya oleh kader-kader PDIP, dan ini akan sangat seru ya teman-teman, dan kita dia tahu siapa penggantinya sementara. Ini akan sangat menarik ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.